أجاب شكر علينا ما دعا لله داع. صلوا على النبي محمد. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihis salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang saya hormati dan saya muliakan, hadir bersama kita Bapak Kiai Mahfud Siddiq. Sebenarnya ada tulisannya, saya lupa nengoknya, nggak hafal semua, udah capek saya ngapalnya tadi. Izin bentar ya Bapak Ibu, nggak hafal kabeh jenenge tak teli isi. Wes endi mau niki? Yang saya hormati, ini ada orangnya, Bapak anggota DPRD Provinsi Bapak Saproni SE. Masya Allah, terima kasih Pak kehadirannya. Mudah-mudahan sumbangannya banyak malam hari ini. Alah nek ngomong duit wae motone melotot. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam Bapak Kamaluddin SPDI. Hadir? Nggak hadir? Kalau nggak hadir dicoret, tahun besok nggak dipilih lagi. Ibu ngapa? Tenang dulu. Yang saya hormati Pak Camat Sebeduk Bapak Dwiki Septian SIP MSI. Hadir? Nggak hadir juga? Pak Camat sok paten. Yang saya hormati Pak Lurah Tanjung Piayu Saiful Bahari. Mana Pak Lurah? Hah? Ini apanya? Oh, Seklur. Pak Lurah kemana? Ke rumah istri kedua? Oh iya. Yang saya hormati Ketua Panitia. Kalau di sini tulisannya Kiai Mahfud Siddiq. Betul Pak Kiai? Sehat selalu Pak Kiai, Masya Allah. Seumur-umur saya diundang jadi ustadz, baru di sini saya jumpa makhluk hidup yang bacaan alfiahnya luar biasa. Saya sampai minder mau balik ke Pekanbaru. Yang saya hormati Ketua Masjid Besar At-Thoriq, nggak ada namanya. Begitu juga yang saya hormati Ketua Musola Al-Barokah, yang saya hormati Ketua Musola Miftahul Iman, yang saya hormati Yayasan Ummul Qura, yang saya hormati Ketua LPM, begitu juga Ketua RT dan RW, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Mudah-mudahan semua kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berkumpul di lapangan. Mudah-mudahan tidak hujan. Amin. Amin. Sebab kalau hujan, ini yang kasihan adalah yang jualan. Jualan belum laku betul, dah hujan duluan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi insya Allah lah, yang penting kita niat ngaji malam hari ini sudah dihitung jadi pahala. Amin. Amin. Saya punya kitab, nama kitabnya Tanqihul Qaul, ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, meninggal tahun 1314 Hijriah. Di dalam kitab itu ada satu hadis Nabi yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Nabi, ya ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la ta'tubu harfan, khairul laka min itki alfi raqabah. Kata beliau bahwa dudukmu sejenak wahai Abdullah ibnu Mas'ud di majelis ilmu, la tamassu qalaman, engkau tidak bawa pena, wala taktubu harfan, enggak nulis apa-apa. Persis kayak kita yang hadir malam hari ini, hampir rata-rata bawa HP tapi enggak bawa catatan. Betul? Betul? Betul. Bapak bawa pena, Pak? Bawa. Bawa yang mana? Bahaya ibu-ibu ini. Khairul laka, kata Nabi, tetap lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Bahkan dalam riwayat yang lain saya baca, orang yang duduk di majelis ilmu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak duduk kita di tempat majelis ilmu seperti ini kecuali dosa-dosa kita diangkat oleh Allah. Amin. Tidak duduk kita di majelis seperti ini kecuali Allah turunkan rahmat kepada kita. Amin. Amin. Bahkan Bapak Ibu, dosa kita diangkat, dibuang ke gunung, gunung menolak. Dosa kita diangkat, dibuang ke laut, laut menolak. Dosa diangkat, dibuang ke daratan, daratan menolak. Pertanyaannya, kemanakah dosa kita dibuang? Ternyata dosa kita dibuang kepada orang yang datang pengajian malam hari ini. Belum selesai ustadznya doa, dah balik duluan. Maka malam hari ini siapa yang mau pulang silakan pulang. Tapi dosa kami semua mohon ditanggung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini ada beberapa gabungan masjid, beberapa gabungan musola, beberapa gabungan masyarakat kumpul bareng-bareng di lapangan. Pesan saya Bapak Ibu, hal-hal seperti ini silakan saja dilakukan di hari-hari ke depan. Sebab kenapa? Yang miskin sekarang di negeri kita bukan isi lautnya, bukan buminya. Yang miskin sekarang adalah perasaan bahwa kita harus bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita belakangan ini semakin memperkecil persatuan kita. Yang jilbab kuning, perasaannya yang punya saudara cuma jilbab kuning. Yang jilbab hitam, saudaranya jilbab hitam. Yang partai cuma satu partai, yang suku cuma satu suku. Padahal seluruh kita adalah saudara. Yang wong Jawa, wong Batak, wong Melayu, ya sama kabeh. Nek wong Jawa ya wis ngomong pakai bahasa Jawa, cuma nak berkata sama orang Melayu juga saudara kita. Alak Batak namar kumpul bornginon. Kopi alak Batak ko, lik markum kudut alak Jawa. Masalah ni, terak markom dong, muka Sony dong. Kenapa? Paham? Saya aja nggak paham Bapak Ibu. Saya ini Pak Dewan,
saya ini anaknya orang Jawa, mamak bapak wong Jawa. Cuma saya pindah ke Sumatera Utara, Desa Padang Sidimpuan. Kemudian saya sekolahnya di daerah orang-orang Mandailing. Makanya saya lebih lancar bahasa Mandailing. Sama kayak ada kawan saya sekolah ke Pare, seharusnya kan lancar bahasa Inggris. Nyampe di sana rupanya lancar bahasa Jawa gitu loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya saya ini anak orang Jawa, tulen bapak mama Jawa. Tapi nih ngomong bahasa Jawa, Jawa nih Jawa Sumatera. Uang ngerungokke pingin ngamplengi cangkem kuae ngono loh. Karena Jawa nih kasar. Makanya dulu waktu saya di Jakarta, saya minder sama kawan-kawan yang dari Jawa. Yang dari Jawa nanya apa kabar. Kalau Jawa Sumatera kan nanya apa kabar, piye kabare. Bagi orang Jawa piye kabare itu kasar. Betul atau betul? Betul. Yang lembut adalah pripun keselione kan. Yang betul gimana Bu? Bu. Yang betul gimana? Mohon maaf yang jantungan jangan dekat-dekat mic ya. Ibu, Bu. Bahasa Jawanya gimana kabarnya gimana? Oh Melayu. Melayu itu Bu lari-lari loh Bu. Ibu ngapa diam? Apa Ibu yang dimuliakan Allah? Udahlah, saya cuma ingin bilang bahwa kita ini nggak boleh Pak mempersempit persaudaraan kita. Hidup sekarang ini tantangan di kota-kota besar adalah hidup individualistik. Masa bodoh dengan orang lain, yang penting saya sekar PDW. Soal orang mau susah, soal orang mau bagaimanapun, dia tidak peduli. Padahal kita ini telah diikat satu nusa, satu negeri kita adalah Indonesia. Dimanapun yang penting Indonesia itu adalah saudara Kita. Makanya bapak-bapak, saya datang kemari nggak merasa orang asing, karena yang saya datangi tetap orang Indonesia, dan saya pun orang, siapa bilang saya orang Negro? Indonesia Bu, cuma orang Jawa. Perbedaan orang Jawa dengan orang Batak itu tipis. Kalau orang Jawa rata-rata Pak manis. Tengoklah aku. Nggak percaya. Ibu tahu nggak kemarin waktu saya di Indosiar? Kan sebenarnya kemarin saya dengarin aja dulu. Kan kemarin sebenarnya saya itu hampir jadian sama Lesti kan? Loh, nggak percaya. Ibu-ibu nanti kalau nggak percaya tengok aja di YouTube. Saya sama Lesti itu kemarin hampir jadian. Cuma takdir yang memutuskan gitu loh. Saya heran juga. Kenapa Lesti nggak milih saya kan? Padahal antara saya dengan suaminya yang sekarang kan beda tipis ya Bu ya. Kalau dari ganteng, Ibu nih kayaknya mama di sini ngejek saya loh Pak. Pindahlah Bu, nggak enak saya nengoknya. Sok paten udah nggak cantik, duduk paling depan lah. Minta tolong panitia besok kalau bikin acara yang di depan Ustadz tuh yang bening-bening, nggak keruh-keruh kayak gini. Udah jilbabnya nggak lunas. Udah lunas belum? Udah lunas. Ya Allah Rabbi. Pada rencana tadi Pak Dewan mau nyumbang loh. Udah lunas belum? Udah lunas belum? Padahal Pak Dewan mau nyumbang. Udah lunas belum? Ya Allah Rabbi. Terus kepingin apa lagi? Suami baru luar biasa. Ya Nabi salam Alaika. tunggu bentar ya. Saya minta suara bapak-bapak dulu. Pak, Ya. Pak, Ya. itu mama-mama ngopoin kuno. Waduh, mama-mama sesat nampaknya. Saya minta suara bapak-bapak, boleh Pak ya? Boleh. Biar semangat, mudah-mudahan berkah baca salawat. Amin. Kata guru saya dulu, Syekh Mukmin Ali Ruhum, orang ahli torikot,
ahli tauhid, guru yang paling populer di Mustofawiyah. Beliau punya amalan, tidak ada yang beliau kerjakan memulai dan mengakhiri sesuatu kecuali baca solawat. Ternyata beliau diam di dalam keramaian. Di akhir hayatnya Allah bukakan kewaliannya. Saat beliau meninggal dunia, berduyun-duyun orang datang menziarahinya. Dulu waktu beliau hidup tidak begitu tenar di atas bumi, tapi saat beliau meninggal dunia, berduyun-duyun pejabat, orang-orang biasa dari kampung-kampung semua keluar melihat beliau. Ternyata setelah digali Bapak Ibu, rahasia amalannya adalah tidak memulai suatu pekerjaan kecuali baca salawat. Tidak diakhiri pekerjaannya kecuali baca salawat. Masuk kelas baca salawat, keluar kelas baca salawat, mau mandi baca salawat, habis mandi baca salawat. Dan ini ibu-ibu adalah ilmu yang paling berharga. Tidak ada ilmu yang paling gampang dipelajari dan paling gampang diamalkan kecuali baca salawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya nggak usah heran orang-orang Jawa kadang-kadang ilmunya nggak tinggi-tinggi. Tapi kalau baca salawat jangan tanya. Kesalahan orang Jawa kadang-kadang salawatnya banyak, sholatnya tinggal-tinggal. Cuma bukan Jawa yang di sini, jauh daerah Papua. Kalau daerah sini kan sama Bu ya. Ayo Pak bareng-bareng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nampaknya belum cair tunjangan dari PT ya. Biasa aja. Saya minta suara ibu-ibu lah. Boleh saya rekam Bu? Cius lah. Itu gambar siapa itu? Kok nggak mirip? Segitu banyak foto saya, yang paling elek lah DJ Goyo kan. Nggak uang nggak penasaran ngono loh. Ganteng aslinya, makasih. Pak Nyai, izin Pak Nyai ya. Mohon maaf, saya banyak digodain janda di sini, maklum ya. Saya dari dulu memang bagian saya kayak gitu Pak Dewan. Yang paling menyukai dan mencintai saya adalah janda. Karena janda itu dibagi 3 ya Bu ya. Janda bolong, janda kuncup, janda kembang. Bedanya kalau janda kuncup 50 ke atas. Kalau udah begini nggak usah menggatau, ibadah aja di masjid sampai mati ya Bu. Ada yang kedua namanya janda kembang 25 ke bawah. Kalau yang begini nggak usah ganggu suami orang, mending nikah lagi, terserah dengan siapa. Dengan Pak Imam Masjid At-Thoriq juga boleh. Imam, lo tahu nggak dulu waktu Ustadz masih jadi garim kayak ente, jadi imam, gua pernah digodain janda sampai di WA. Lo tahu nggak WA-nya apa? Ustadz, Nabi Muhammad umurnya 25, Khadijah umurnya 40, yang godain gua 43 bro. Anjir. Dah yuk bareng-bareng ibu-ibu, saya ingin dengar suaranya, boleh? Izin Pak Dewan ya. Ini warga luar biasa nih, manusia-manusia banyak hutang ya. Yuk bareng-bareng. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Mudah-mudahan acara kita ini barokah. Amin. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat. Amin. Amin. Yang datang hari ini dalam keadaan susah, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya. Amin. Yang datang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Kalau nggak sembuh juga, mudah-mudahan mati secepatnya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin langsung bicara ke materi. Isra Mi'raj, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana banyak diceritakan para ulama dalam kitab-kitab salaf. Saya baca dalam kitab Dardir, saya baca dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah Minal Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah. Saya juga membacanya di dalam kitabnya seorang ulama yang khusus membahas tentang Isra dan Mi'raj. Ternyata Bapak Ibu, Isra Mi'raj adalah hadiah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad atas ujian dan cobaan yang beliau alami. Jadi beliau bedanya dengan Nabi Ibrahim, kata para ulama. Kalau Nabi Ibrahim Nabi Musa, mohon maaf bukan Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam ketika ingin berjumpa dengan Allah, Nabi Musa berdoa. Bahkan dikatakan salasina lailan wa atammaha arba'ina lailan. Awalnya 30 disempurnakan jadi 40 malam. Berdoa terus kepada Allah dengan satu harapan ingin berjumpa dengan Allah. Berbeda dengan Nabi kita. Nabi kita dapat hadiah. Bedakan antara yang meminta dengan dapat hadiah. Kalau dapat hadiah, ada yang istimewa. Kalau meminta, kurang istimewanya. Kira-kira jelas? Jelas. Pak Dewan ngasih hadiah kepada saya. Istimewa enggak? Istimewa. Istimewa enggak? Istimewa. Tapi belum, ini contoh aja. Contoh. Pak Dewan ngasih hadiah kepada saya. Istimewa enggak? Istimewa. Padahal saya nggak kenal, baru malam ini jumpa. Tiba-tiba besok mau saya balik ke Pekanbaru, Pak Dewan ngomong, Ustadz ini ada hadiah dari saya. Contoh. Ngasih contoh nggak boleh ya? Masa saya ngasih contoh, ada janda mau ngasih hadiah sama saya? Nggak keren lah. Ada Pak Dewan mau ngasih hadiah dengan saya. Kan contoh nih. Kan ada harapan bahwa kelihatan istimewa. Tapi mohon maaf lahir batin, kalau saya yang minta, Pak Dewan minta hadiah dong. Kelihatan ngemisnya kan? Kelihatan ngemisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Isra dan Mi'raj bukan meminta. Nabi Isra dan Mi'raj bukan memohon. Tapi Nabi Isra dan Mi'raj adalah hadiah yang Allah berikan kepada beliau. Sebab kenapa? Karena telah lolos, digojlok, diuji, dicoba yang bertubi-tubi, tapi beliau sabar dalam menghadapi. Pertanyaannya, apa ujian dan cobaan yang dihadapi Nabi sebelum beliau Isra dan Mi'raj? Kata para ulama, setidaknya ada 3 yang paling terbesar. Pertama, beliau ditinggalkan istri tersayang, namanya Khadijah. Dan ini sering kita ulang-ulang. Bapak Ibu, kalau kita ditinggalkan oleh istri BCL, bini cilako, dah itu hal yang wajar. Contoh, ada seorang istri tiap hari marah aja sama suami. Tiba-tiba istri kena serangan jantung, mati. Saya yakin suami ngomong bukan innalillah, tapi alhamdulillah. Syukurlah mati kui, mampus. Memang aja aku bogai jaring. Syukur, sebab kenapa? Karena istrinya istri durhaka. Tapi mohon maaf, kalau ada seorang suami ditinggalin oleh seorang istri yang istrinya sayangnya luar biasa, walaupun sudah tua manggilnya sayang. Kayak di Pekanbaru ada kakek-kakek umur 70 tahun manggil sama pasangannya sayang.
Saya sampai penasaran, saya dekatin, kek, kenapa kakek manggil sayang sama nenek? Kata kakek, aku lupa namanya, maka aku panggil sayang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Khadijah enggak, istri Nabi Ummul Mukminin tidak. Terkenal memang Pak, Masya Allah, Khadijah ini kan perempuan yang paling penyabar. Coba baca dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis oleh Syekh Syafir Rahman Al-Mubarak Puri. Tebal kitabnya 601 halaman. Di dalam kitab itu dikatakan apa? Bahwa Khadijah adalah perempuan bangsawan, perempuan hartawan, wanita terkaya, sokonya soko Quraisy, orang yang paling terpandang, kekayaannya melimpah kemana-mana. Bahkan dikatakan seluruh orang yang ada di kota Makkah semuanya ikut bersekutu terhadap dagangan Khadijah. Sebelum menikah dengan Nabi, tak kalah menikah dengan Nabi, habis gelangnya, habis emasnya, habis kalungnya, habis hartanya, habis SKPNS-nya demi suami. Bu, dengar nggak yang saya bilang? Semuanya habis demi suami. Tapi begitu pun beliau tidak pernah meminta berlebih terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada satu kisah Bapak Ibu, saya baca dalam riwayat, saya bacanya sambil nangis, bahwa ketika Khadijah hendak meninggal dunia, itu Khadijah sempat minta kepada Nabi. Apa yang dia minta kepada anaknya Fatimah? Fatimah, sampaikan sama Abi, sampaikan sama ayahmu, saya minta kepada Rasulullah sebelum saya meninggal dunia, ada jubah yang biasa dipakai Nabi, bahwa Khadijah istri Nabi radhiyallahu anha berharap bahwa nanti jubah yang biasa dipakai Nabi itulah yang menjadi kain kafannya. Padahal baju tambalan yang dipakai oleh istri Nabi Khadijah, Bu, itu udah 9. Bu, baju yang ditempel itu udah 9. Nggak berani minta kepada suami ganti, gara-gara takut membuat suami merasa terbebani. Inilah ciri istri yang soleha, tidak mau membebani suami. Jangan kayak ibu-ibu di sini, wajah suaminya semua terbebani. Bu, nggak boleh bikin beban kepada suami. Kami ini laki-laki, Bu, kadang-kadang ibu nggak ngomong, dari mata dan dari cerita ibu aja udah bikin beban pikiran dengan kami. Contoh, istri saya ngomong sama saya gini, Bi, Abi mau ke Batam ya? Iya, saya bilang. Mana tahu ada Bi jajanan di Batam, tolong dibawain ya. Istri saya nggak minta, Bu, istri saya nggak minta. Halo, istri saya nggak minta, cuma dia pesen kalau ada makanan agak enak bawain ya dari Batam. Saya sebagai suami jadi beban, Bu. Nggak saya bawain, nanti dikirain saya nggak ke Batam. Saya bawain amplop dari panitia belum jelas gitu loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, enggak, ini contoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kan gitu. Jadi beban perasaan, Pak. Kita ini kadang-kadang istri pulang lalu ngomong, Pak, apa Mak? Tadi saya jumpa loh sama Bu Tukiyem. Ngapa Bu Tukiyem? Kata Bu Tukiyem, tetangga sebelah tuh baru beli kulkas 2 pintu. Katanya dinginnya luar biasa. Apalagi ini mau puasa, ya Allah Pak, sempat ada ya. Enaknya gitu. Ibu nggak ngomong, Pak beliin kulkas, enggak, cuma cerita tetangga beli kulkas baru. Mohon maaf Bu, kami sebagai suami udah jadi beban pikiran. Itu makanya mohon maaf, banyak suami korupsi bukan karena keinginan suami, tapi karena tuntutan istri yang berlebihan. Cuma bukan istri yang hadir malam hari ini. Kalau ibu-ibu yang hadir malam hari ini, Masya Allah, lebih parah dari itu. Kayaknya ibu-ibu, dah pesan pertama, Bu.
Oh, dengarin baik-baik. Jadilah istri yang tidak membebani suami. Kenapa banyak laki-laki yang setruk ketimbang perempuan? Oh, kenapa banyak laki-laki yang kena setruk ketimbang perempuan? Oh, malam hari inilah kulampiaskan ini. Memang inilah kurasa kesempatannya. Udah lama ini ku tahan-tahan. Oh, kenapa banyak laki-laki setruk ketimbang perempuan? Banyak beban. Bukan beban pekerjaan, tapi beban perasaan. Gimana Pak nggak beban perasaan? Bayangin aja, datang emak-emak pengajian cantiknya luar biasa kayak Syahrini, datang ke Bestelan Masya Allah kayak Dewi Persik, datang pergi ke mall Masya Allah kayak Ayu Ting Ting. Dah tiba di rumah, giliran suami di rumah kayak Mak Lampir, pakai daster, bolong blurry, bekas jahitan, suaminya cidek, bau balsem, dilit-dilit di sampingnya suami. Kalau nggak keluar kondur, keluar kongisar, peon-peon. Oh, mau nggak muntal, laki gue yang ngono. Itu yang membuat kami ini setruk. Coba ibu-ibu kebayang nggak, Bu? Kayaknya lebih enak ngobrol dengan ibu-ibu, lebih ramai ketimbang bapak-bapak. Sorry ya bro ya. Di mana-mana laki-laki lebih hobi dengan perempuan, betul ya? Tapi jangan anggap saya ini laki-laki apaan ya. Saya ini Bu mohon maaf paling setia dengan istri saya. Banyak perempuan menawarkan diri, sampai hari ini saya tolak. Sebab kenapa? Kalau laki perempuan melihat laki-laki sukses dia tergoda, hal yang biasa. Tapi melihat kita terpuruk, dia masih tetap setia. Itu istri yang harus dipertahankan. Tepuk tangan lah. Saya ulang ya sekali lagi untuk status ya Bu ya. Bu, boleh dicatat untuk status ya. Kalau ada laki-laki, ada perempuan disukai oleh laki-laki karena laki-laki itu sukses, itu hal yang biasa. Tapi kalau ada perempuan, laki-laki itu terpuruk tapi dia masih setia mendampinginya, itulah perempuan luar biasa. Karena cobaan perempuan adalah saat lakinya terjatuh dan terpuruk, dan cobaan bagi laki-laki adalah saat istrinya makin tua. Bapak hati-hati Pak, nggak usah sok paten Bapak, sama kita Pak. Wong aku pernah kok jumpa sama kakek-kakek anak gadis lewat, cuit katanya. Oh kalau aku malaikat tak tempeleng lambene yo. Sok paten gue yang ngono. Kita kan cobaannya itu Pak ya, makin kaya kita, makin mikir nambah. Betul Pak? Pak? Ya. Pak? Betul. Soalin lah gayane koyo nggak doyan. Oh Pak, godaan buktinya Bapak kalau datang ke Nagoya, tahu Nagoya Pak? Nagoya tahu kan? Nampak perempuan bening, ditengok di samping istri kita udah tua, nengok yang bening atau yang tua? Pak, aku serius nanya nih, ada perempuan bening lewat, istri kita udah tua peot pakai kursi roda, nengok yang bening atau istri kita? Makanya ibu-ibu, bu, saya pernah baca riwayat bahwa seorang laki-laki boleh poligami, syaratnya itu istri kedua harus 2 kali lipat dari usia istri yang pertama. Kalau usia ibu sekarang 60 tahun, bapak mau poligami, berarti bapak harus mencari perempuan umurnya 120 tahun. Karena hasil penelitian mengatakan perempuan laki-laki biasanya menikahi perempuan yang kedua itu karena yang kedua itu lebih cantik ya, lebih muda, lebih mulus. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Sekarang ibu saya tanya, kalau misalnya suami ibu nikah dengan seorang laki-laki umurnya 2 kali lipat dari usia ibu, Bu,
Ibu umur 60, bapak nikah dengan orang 120. Kira-kira ibu cemburu nggak? Jawab yang jujur biar dengar bapak-bapak. Kuat suaranya. Cemburu nggak? Cemburu nggak? Iyalah, 2 hari lagi mati nenek tuh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Khadijah pak, solehanya luar biasa. Makanya pesan saya yang pertama malam ini untuk ibu-ibu, kalau ingin menjalankan spiritual, seorang hamba menuju kesempurnaan hidup, saya cuma ingin mengatakan begini, Bu, amal seorang perempuan itu bukan pada tahajudnya, bukan pada ceramahnya, bukan pada dakwahnya, bukan pada bacaan Qur'annya. Dengarkan baik-baik. Amal perempuan adalah saat dia mampu menjadi istri soleha. Amal Pak Kiai bukan di politik, betul nggak Pak? Nggak ada kami berbakat di politik. Amalan kami sebagai Kiai menciptakan anak-anak murid yang menjadi ulama. Amal Pak Lurah, Pak Lurah nggak hadir, nggak usah dibahas lah. Halus saya. Maaf Pak Lurah ya. Kan nggak Pak Lurah kan? Saya doain mudah-mudahan abang jadi lurah. Amin. Pokoknya mulai sekarang sampai mati jadi lurah lah bang, kuangkat ya. Mohon. Loh. Amalan Pak Dewan menurut ibu-ibu ceramah atau membantu masyarakat? Bu, ceramah Pak Dewan, ceramah atau membantu masyarakat? Tahajud atau bantu jalan yang berlobang-lobang? Betul kan? Jadi kita ini tupoksinya Pak. Jadi Bapak nggak usah sok-sok jadi ustaz, ngalah-ngalahin saya, nggak usah Pak. Biar yang jadi ustadz saya, sebab jadi ustadz itu berat, biar aku aja yang mengalaminya. Bayangin aja lah Bu, saya udah berapa hari nggak pulang, nggak jumpa dengan ayang beb, nggak jumpa dengan anak. Kadang-kadang keluar kota 1 minggu, kemarin sempat 15 hari nggak pulang-pulang ke rumah. Tiba-tiba pulang anak saya manggil, Om dari mana katanya. Berat Pak. Makanya saya sebenarnya minta dengan panitia, saya berangkat hari ini, pulangnya nanti jam 7 pesawat pertama. Cuma kata panitia, enggak, Pak Dewan rencana mau beliin oleh-oleh jam 10 baru pulang. Baru rencana loh. Baru rencana. Nanti nggak jadi kan malu saya Bu. Cuma rencananya. Ya Allah Bu, cuma rencana. Mudah-mudahan lah jadi. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kan itu ya. Oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pesan saya, amal ibu-ibu udah di mana? Jadi istri yang soleha. Makanya saya berharap kepada ibu-ibu, nanti kalau pulang ke rumah, tolonglah berubah menjadi perempuan yang romantis kepada suami. Saya punya kitab, di dalam kitab Al-Fawaid saya baca, katanya Pak Kiai gini, ada seorang perempuan soleha, setiap malam dia megang pintu sambil manggil suaminya, kalau bahasa Arabnya, ala kahaza, ayang beb, mau ngapain? Mau dipegang, mau dipijit, atau mau di... Ibu jangan mikir jorok ngapa, kita lagi pengajian ini. Saya nggak mesti kayak gitu Bu. Saya minta ibu-ibu nggak mesti kayak gitulah. Saya minta ibu-ibu tiap malam, asal suami pulang, pegang pintu, lalu manggil suami dari kamar. Ngomong apa? Obong. Bu, cobalah praktekin. Insya Allah Bu, berkah keluarga ibu. Coba ibu pegang pintu sambil ngomong, obong. Bu, coba praktek dulu. 1, 2, 3.
Kadang-kadang suami pulang udah capek, bukan pula dipanggil abang, woi woi woi, dari belakang. Enggak, ini Pak yang ketawa ini pengalaman semua loh ini Pak. Ini hasil penelitian saya loh Pak. Saya perlu sampaikan malam hari ini. Tahu nggak kenapa lebih banyak kita ini bapak-bapak di warung ketimbang di rumah? Lebih banyak di luar ketimbang di rumah. Karena mohon maaf Bu, kadang-kadang kami di rumah minta kopi jam 1 diminta, jam 4 baru datang. Ngapa lah ibu-ibu di sini tengah apa dari itu? Bu, minta tolong jangan tunjuk-tunjuk kawan, ngapa sih? Kan nggak enak kayak gitu. Kadang-kadang kami minta kopi, dek buatin kopi, nggak nampak bang, aku lagi jemur loh bang. Buat sendiri ngapang bang, kan tinggal manasin katanya. Apa lah ibu-ibu macam nih? Oleh karena itu belajar dari Khadijah Bu. Khadijah meninggal dunia, makanya Nabi merasa sedihnya luar biasa. Nggak tanggung-tanggung loh Bu. Nabi itu udah punya istri yang lain pun, yang dia ungkap tetap nama Khadijah. Makanya di mana-mana sering saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Baca hadisnya. Hadisnya sahih. Kata Nabi dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Al-Munziri. Apa kemudian kata beliau? Kata beliau, ayyumam ra'atin matat wa zawjaha anha radin dakhalatil jannah min aybabin syikti. Siapa saja perempuan yang meninggal dunia, suaminya ridho, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia mau. Makanya ibu-ibu tanya suami tiap malam, bang, kalau aku mati abang udah ridho belum? Kata-kata suami, udah ridho aku dek. Maka cepatlah ibu mati malam itu, gimana pun caranya. Entah minum racun lah, entah ibu lompat dari rumah lah, matilah cepat. Ya amalannya cuma itu loh Bu. Jadi istri yang solehada. Adik santriwati, kalian kalau cari suami besok, tapi masih lama ya. Besok, sekarang ini gak usah pacaran. Ini kadang-kadang masih kecil, ingusan kayak gitu, pacaran aja kerjaannya. Hafalan gak diulang-ulang. Bikin status melo-melo, kaulah rembulanku, kaulah bintangku, gara-gara kau banyak utangku. I love you my darling, celana satu disambar maling. Aku kadang-kadang palak nih anak-anak zaman sekarang ini, masih kecil-kecil manggil pacaran kok. Kadang-kadang melunya luar biasa. Manggilnya waktu pacaran iyalah ayong, sayang, bebek, bucin. Oh, iya bucin, botak licin ya kan, bucin. Oh. Bucin, makanya Bapak Ibu saya di mana-mana nggak malu loh. Walaupun orang bosan dengan ceramah ini, tapi ini terus saya ulang. Apa itu? Mohon maaf lahir batin. Banyak orang waktu pacaran, waktu mereka haram, mereka panggilannya sayang. Anak-anak muda tengah malam minggu boncengan kemana-mana, pegangannya kuat, mesranya luar biasa, makanannya suap-suapan. Pacaran aja suap-suapan, udah nikah halal nggak pernah nyuapin suami. Coba makanya bapak praktik Pak, besok pagi bilang sama istri, nggak percaya. Saya Bu, jujur Bu, ibu-ibu nggak usah ketawa. Bu, saya mau nanya sama ibu-ibu lah. Siapa di sini tadi ibu-ibu yang berangkat cium tangan suami, tunjuk tangan. Ibu cium ya tadi. Suami sendiri atau suami tetangga? Enggak, saya nanya serius. Cium ya Bu ya. Ayo Bu, ngacung. Saya ingin tengok berapa orang yang tadi salim sama suaminya, angkat tangan. Ini kalau bohong saya doain mencret ya. Dah. Itu nenek yang jilbab pink, iya nek. Oh jilbab merah. Cium kakek tadi.
Masya Allah, so asik betul. Nek, maju ke depan Nek, saya mau ngasih hadiah Nek. Mau nggak Nek? Mau, hadiah mau. Maju ke depan lah Nek. Nanti saya kasih hadiah 1 juta Nek. Uangnya dari Pak Dewan. Aku cuma ngasih aja. Nenek-nenek cium tangan suami Pak. Padahal kata Nabi, betul nggak Pak Nyai? Saya belum jumpa nih. Kata Nabi, mencium tangan suami itu pahalanya sama dengan mencium Hajarul Aswad. Betul ya? Iya. Cium tangan suami Bu sama dengan mencium Hajarul Aswad. Ibu tahu nggak besarnya Hajarul Aswad kalau kita mau berangkat haji? Iya, pahalanya segitu Bu, mencium tangan suami. Apalagi suami Ibu ireng jeleteng eleh. Walah, Ibu tinggal ngomong Hajarul Aswad. Bu, dan cium tangan suami itu ada ilmunya. Cara menciumnya adalah mencium dengan kemesraan. Caranya bagaimana? Gitu. Kalau ada uangnya lebih mesra lagi. Lo nggak percaya? Istri saya tadi sebelum berangkat kayak gitu Bu, cium tangan, cipika-cipiki, baru berangkat. Saya nggak malu Pak. Yang kita cium pipinya pipi istri kita kok, betul ya? Halal kok, betul? Bahkan berpahala. Kenapa harus malu? Makanya ibu jangan bolehkan suami pergi sebelum mencium kening ibu. Setiap pagi ibu dandan, suami mau berangkat panggil abang. Bu, panggil abang. Kata suami, ngapa? Kening. Oke, saya sampein riwayat. Kadang-kadang orang nganggap saya sekedar jadi ustadz modal melucu. Enggak, saya sampein riwayatnya. Suatu ketika Nabi pulang, lalu kemudian Nabi ketok pintu. Assalamualaikum. Alah jawabannya pun koi uang apik turu. Assalamualaikum. Salam. Nah, istri Nabi Pak jawab dari dalam. Ini nanti boleh diamalkan Pak ya, setelah saya sampaikan riwayatnya. Istri Nabi jawab dari dalam, waalaikumsalam. Masya Allah ibu-ibu, Aisyah setelah menjawab langsung sembunyi belakang pintu. Nabi masuk. Sakalah Nabi masuk, maka Nabi nengok, istrinya nggak ada. Nabi manggil, aina zaujati, aina zaujati, ayang bebku mana? Kata Nabi, ayang bebku mana? Kora eneng, nendi ngono. Golei Nabi celingak-celinguk kanan kiri. Aisyah dari belakang pintu keluar, lalu jalan pelan-pelan. Setelah itu dari belakang nutup mata Nabi. Ditutup mata Nabi, Nabi berbalik. Kemudian Nabi cium keningnya. Ini Bu, bisa dipraktekin di rumah. Bu, nanti ibu pulang duluan. Bu, pulang duluan. Sudah, suami pulang, ketok pintu. Assalamualaikum. Ibu jawab apa? Waalaikumsalam. Suami masuk, tengok kanan, tengok kiri, istri nggak ada. Suami nyari, ayang beb mana? Ibu dari belakang pintu cepat keluar, jalan pelan. Setelah itu tutup mata suami. Suami kaget, pegang tangan dibanting. Nggak biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka malam hari ini saya ingin nyampein bahwa Nabi Isra dan Mi'raj itu dalam catatan sejarah karena istrinya meninggal. Yang kedua, kita sampai jam berapa ya? Jam berapa Pak? Jam 12. Jam 12.
Alah bapak mengajak awak aja. Nyumbang 2.000 aja sok paten ngatur-ngatur ustad. Halo. Masya Allah. Adalah segar. Ada aqua. Ini apa ini? Herbal lemon. Ada tisu. Masya Allah, baik-baik kali lah orang di sini ya Allah. Lapangkan ya Allah rezeki mereka. Amin. Sehatkan badannya. Jujur Bapak Ibu ya, saya Pak Kiai jujur dari hati yang paling dalam. Salut nengok panitia yang ada di Masjid At-Taufik ini. At-Taufik. Apa? Apa Bu? Saya bilang tadi apa? Yang salah siapa? Oh saya salah ya. Enggak setelinga ibu yang salah. Yang betul apa? At-Taufik. Oh iya, baik. Saya salut Pak dengan jamaah masjid At-Taufik. Pak Ketua ya. Bang siapa namanya? Bang Soleh ya. Siapa Pak Ketua namanya? Pak Soleh ya. Pak Soleh ya. Kemudian Pak Kiai Umul Qoro tadi juga cerita di jalan. Dari bulan yang lalu saya datang ke Batam tablik akbar 1 minggu keliling, di Batam 3 hari, di Tanjung Pinang 3 hari. Mereka udah jumpa dengan saya, udah sowan, Ustadz, nanti kita ceramah bakalan di sini. Oh, saya bilang, insya Allah lah kalau sehat badan saya akan datang. Beliau menetapkan tanggalnya tanggal sekian. Insya Allah saya bilang, saya ini kan Ustadz asalkan sesuai Pak, insya Allah datang. Yang penting sesuai ya Bu ya. Yang penting apa? Sesuai. Apanya yang sesuai? Astagfirullahaladzim. Jadi Bu kira saya datang ke sini ngarepin amplop gitu? Saya berharap dikasih amplop tebal gitu? Sorry lah ya Bu ya. Kami nih Ustadz, tanya Pak Kiai, haram ngarepin amplop ceramah. Dosa besar. Kalau ada Ustadz diundang ngarepin amplop kuat aja ngomongnya lebih berdosa lagi ngundang ustaz nggak diamplopin. Masya Allah Pak Kiai, kemarin bulan yang lalu saya sempat diajak jalan-jalan ke jembatan Balerang. Yang betul apa Bu? Lang. Perasaan saya tadi ngomong apa? Lerang. Relang. Berarti yang betul alah payah kalilah. Wong saya nggak orang Batam kok pusing kali kepala saya. Yang penting semuanya paham kan jembatannya mana kan? Diajak saya jalan-jalan ke sana, keliling-keliling kota Batam. Bahkan kemarin juga diajak nengok Masjid At-Taufik. Ya, sampai tadi saya di bandara dijemput, setelah dijemput diajak makan. Masya Allah. Jadi Pak, alhamdulillah pengurus di sini mengerti tentang keadaan menyambut tamu. Apa buktinya? Apa yang disampaikan Nabi dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani. Tebal kitabnya 380 halaman, syarah dari Arba'in An-Nawawi. Ada 3 pesan Nabi. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'rim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'rim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau ingin melihat tanda orang beriman, setidaknya lihat 3 poin. 1, pandai menghormati tetangga. Kalau kaya tetangga ibu tapi pelit, sombong, songong, bahkan suka membanggakan, nggak usah heran, iman tipis guys. Kadang-kadang mentang-mentang kaya, mobilnya Fortuner, rumahnya bertingkat, sama tetangga nggak kenal. Kuntilanak.
Emang kalau kaya, kaya dibawa mati ya? Gelar ustadz, gelar anggota dewan, nggak ada yang kita bawa mati. Gelar kiai, gelar profesor, doktor, sekaya-kayanya kita, pada akhirnya kain kapan yang kita pakai? Apa yang mau dibanggakan coba? Baju yang saya pakai malam ini kalau saya mati, nggak kayak gini pak pakaiannya, tetap warna putih. Nggak ada orang mentang-mentang suka baju warna pink mati pingin dibilang nanti kalau saya mati kain kapani warna pink ya. Aku khawatirnya dilaksanakan orang dikapani pakai baju warna pink masuk ke dalam kubur, malaikat mungkar nakir ngecek pas mau nanya, wow pink banget ya. Nggak ada kok. Mobil paling mahal kita bawa, kita beli. Pada akhirnya Pak mohon maaf lah, yang kita pakai keranda Pak, digotong orang kita. Tanah kita luas, mohon maaf, nggak mungkin kita dimakamkan di tanah kita yang mau kita jual, di tanah yang mau jadi harta warisan. Bu, ibu sayang nggak sama suami ibu? Sayang nggak? Nah sekarang saya mau nanya, kalau suami ibu mati, mau nggak ibu makamkan di kamar? Satu ruangan dengan ibu. Jawab, mau nggak? Itu katanya sayang, pret. Bapak kutanya pak, bapak sayang nggak pak sama istri bapak? Enggak. Jadi bapak selama ini sayang sama siapa pak? Ya sayang sesayang-sayangnya bapak sama istri. Saat istri kita mati pak, mohon maaf, sehari di rumah kok kayaknya lama kali dia pergi. Iya kan? Pada akhirnya mohon maaf, rumah yang mewah ya, kendaraan yang hebat, jabatan yang tinggi, pada akhirnya semua ada gilirannya. Kita nggak ada bawa apa-apa. Yang kata Nabi betul tuh dalam kitab Mukhtarul Hadis Nabawiyah, tebal kitabnya 240 halaman, ada 1575 hadis dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah, meninggal tahun 57 Hijriah. Apa itu? Yutba'ul mayt salas, ahlu'u wa malu'u wa amalu'u fayarji usnani wa yabqa wahid. Orang kalau meninggal dunia yang mengikut pasti tiga, hartanya, amalnya, keluarganya. Fayarji'us nane wa yabqa wahid. Dua pulang, satu tinggal. Yarji'u ahlu'u, pulanglah keluarganya. Yarji'u malu'u, pulanglah hartanya. Wa yabqa amalu, yang bakalan tinggal adalah amalnya. Makanya dalam kitab Durratun Nasihin saya ada hafal 2 bait kata-kata ulama. Apa itu? Mayazra'ul khair yahsudus salamah. Orang yang menanam kebaikan pasti akan selamat. Waktu hidup di dunia, baik bertetangga, baik dengan orang, murah senyum, mau berbagi, mau menolong, mau bersosial, yahsudus salamah, selamat. Kalau ada orang tinggal di kalau ada orang tinggal di Piayu, sombongnya luar biasa. Acara Isra Mi'raj nggak pernah mau datang, alasan sok sibuk. Ada orang acara wirid nggak pernah datang, alasan rapat. Ada orang acara-acara nikahan datangnya cuma sehelu. Mohon maaf, ada saatnya nanti orang pun ogah nengok ente. Karena hidup ini bakalan berbalas. Apa itu? Orang yang menanam benih kebaikan, ya saudara salamah, maka dia yang akan selamat. Ibu-ibu anaknya diajarkan ngaji, suruh mereka masuk ke pesantren, ajarkan mereka baca Al-Quran, ajarkan mereka masuk ke pondok. Insya Allah ya saudara salamah tidak akan menyesal. Apalagi anak-anak kayak tadi, mereka tampil santri kecil-kecil, alfiah hafal.
Orang kalau ingin paham kitab tafsir Qurtubi, tafsir Tobari, tafsir Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, Tarikh At-Tobari, kitab Hilyatul Aulia, kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Mughnil Mukhtas, kitab Syara' Al-Muhazzab, kitab Tuhfah, bahkan kitab-kitab besar lainnya, semuanya dimulai harus mereka paham tentang babul kalam. Adik, Dek, tengok Ustadz aja, nggak usah tengok HP ya sayang. Karena malam hari ini Ustadz lebih penting dari HP-mu ya. Jangan kau pentingkan yang lain. Tengok aja Ustadz. Ustadz jarang-jarang hadir ke sini, sebab agak mahal dikit ya. Ongkos ke sini, ongkos ke sini. Tanya tuh panitia berapa ongkos pesawat. Dek, tadi baca apa? Babul kalam, betul ya? Itu nggak gampang Bapak Ibu. Kenapa babu itu menjadi mubtada, menjadi khobar? Karena memang ada di situ mubtada yang mahzuf. Haza babul kalam. Kenapa dibaca kalami? Karena babul mudhof, al kalami mudhofun ilaih. Setiap mudhofun ilaih tandanya biasanya pasti pakai alif lam. Betul kan? Kalau dia mudhof, pasti dia biasanya nggak pakai alif lam, dan biasanya nggak boleh pakai tanwin, kan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak kita tadi udah kecil-kecil kayak gitu, lancarnya udah kayak air. Masalah mubtada mereka tahu, masalah min ilaan ala firubah, al ba'u wal kafu wal lam, huruf jer mereka tahu. Luar biasa. Orang baca alhamdulillahi, kenapa dia baca lillahi? Karena memang ada di situ lam. Apa itu? Huruf jer. Lillahi rabbil alamin. Mereka tahu naat, mereka tahu atau mereka tahu badal, itu luar biasa. Oleh karena itu di mana-mana saya sampaikan, kalau orang-orang tua masih sadar nyekolahkan anak ke pondok, insya Allah anak-anak kita masih selamat. Sekarang ini tantangan orang tua seketer. Cip 1B 2B hampir setan zaman sekarang itu bukan televisi, tapi setan zaman sekarang adalah HP. Lagi sholat HP bunyi, tonanong tononeng tononeng, itu sholat udah nggak khusyuk Pak. Kalau adalah imam kita Pak Imam ini lama betul dia baca ayat, ngomong dalam hati kan, sok paten lah imam ini, pala kali aku nengoknya, lama kali HP awak udah bunyi gitu ya. Makanya jadi imam nggak boleh lama-lama Ustadz, karena jamaah ini nggak suka yang panjang-panjang, sukanya yang pendek-pendek. Kalau nggak percaya kita tanya emak-emak, mak, suka yang panjang atau yang pendek? Apa mak? Mak, oh mak, mak jangan mikir yang aneh-aneh, suka yang panjang atau yang pendek mak? Mak, panjang atau pendek? Panjang pendek. Itu kan gitu ya Bu ya. Bacanya kepingin kan kita mohon maaf standar aja. Kalau jadi imam, imam mohon maaf kalau baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Kata nenek-nenek di belakang yang habis bukaan, onde mampus lah aku malam nih, gara-gara imam nih kayak gini panjangnya. Oh Tuhan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tanshadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nenek ngomong dari belakang, Allahu Akbar, ternyata imamnya masih lanjut. Nenek itu yang berdariwalnya berdiri gini, akhirnya nyelengser, wih sakitnya ya Allah, nggak tahan lagi kurasa ya Allah, wih dah Tuhanku, anggo mati mulala. Kalau kelamaan, coba bayangin andai kata ada imam tarawih nanti, Bismillahirrahmanirrahim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim,
Qul huwallahu ahad. Is mantap. Kalau nggak percaya praktek nanti. Betul nggak Pak Dewan? Iya kan? Ya bukan? Kalau ada yang baca gitu, makanya mohon maaf, orang yang suaranya bagus, pandai tilawah, itu nggak boleh dipraktekin waktu imam. Ngambil apa sayang? Apa-apa? Oke, nggak boleh dipraktekin waktu sholat. Waktu sholat pakai tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata nenek itu dari belakang? Ambil sama kamu semua. Ya kelamaan. Iza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau jadi imam Pak, memang dilambatin. Makanya Nabi mohon maaf, kalau imam, beliau itu nengok ke belakang dulu. Ada za'al haja, ada orang punya hajat, ada do'ib, ada marid. Ditengok dulu, betul nggak Pak Kuah? Kalau Pak Kuah jadi imam, apa yang beliau tengok? Ada janda, ya, ada duda, ada yang bening, ada yang kreot, gitu ya Pak. Ada yang harum, ada yang bau jengkol, gitu. Kalau jadi kaku aku, nggak mau istriku satu. Masa iya tiap hari menikahkan orang nggak termotivasi nikah lagi ya kan? Kalau aku, makanya menurut saya Pak Kua ini kuat iman, sebab sering menikahkan tidak pernah termotivasi. Kuat iman. Oh kalau Pak Dewan, mak nggak yakin apa ya? Nggak pernah nikahin orang aja pingin nikah lagi ya kan? Mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi orang yang beriman itu setidaknya 3 cirinya tadi. Mereka yang pandai menghormati tetangga. Bahkan kata Nabi, laisal mu'min, belum termasuk orang yang beriman. Siapa? Kata Nabi, alladzi yasba wajaro'u ja'i. Orang yang dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Demi Allah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Man la ya'man jarohu bawa'iqahu. Orang yang tidak aman tetangganya dari ucapannya. Makanya Bapak Ibu, hormati tetangga, please. Yang kedua, ngormatin tamu. Alhamdulillah tadi panitia Pak udah ngamalin bagaimana mereka menghormati tamu. Dijemput saya di bandara. Kalau saya nggak dijemput di bandara, kebayang nggak ibu-ibu gimana saya mau kemari? Kebayang? Jalan kaki, ya. Belum nyampe di sini acara udah bubar. Tapi alhamdulillah panitia jemput, makanya kasih tepuk tangan sama panitia. Soal ada kekurangan di acara ini, maklum, namanya kesempurnaan hanya milik Allah. Sama dengan saya yang ceramah. Jangan ibu anggap saya ini kayak Ustaz Abdul Somad. Jangan ibu anggap saya ini kayak Ustazah Mumpuni. Jangan dianggap saya ini kayak Dasat Latif. Saya ya Suwandi. Semampu saya cuma segini guys. Kalau ibu-ibu suka ya alhamdulillah, nggak suka mau gimana lagi. Inilah kemampuan saya. Ibu mau maksakan pun nggak bisa. Kemampuan orang berbeda-beda, kelebihannya berbeda-beda. Ustaz Abdul Somad kalau beliau ceramah menggelegar dari awal sampai akhir. Ustaz Dasat Latif, dengan gaya beliau beleng-beleng, ada. Gaya Gus Miftah beda lagi, ya kan? Ada ceramah beliau itu apa katanya? Paula, orang lanang, orang wedok gitu kan? Perbedaan
banci kalau mati itu kan dia harus tetap Pak, kalau banci mati kalau dia memang laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan, karena niatnya beda ya kan, niat untuk mayit yang perempuan itu kan